Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita lihat di sana MB channel, Malin Batuah channel. Si dalam rangka menggali dan mencoba mendokumentasikan, kemudian mewariskan seni tradisi Minangkabau dalam konteks di tahap pertama itu kami cuma menghadirkan tentang saluang dendang, yang pasti di sana maupun Garado kasih tahu tentang bahwa itu saluang, kemudian dari masanya. Nah, udah itu di video kami sebelumnya kami lah hadirkan Bawaan Singgalang Ratu Sabu, kemudian ada Bunal Saluang. Nah, kini hadir bersama kami sama aja video-video sebelumnya di sana. Udah Rizky Fahman atau ada grup musik beliau yang beliau gawangi sendiri, Bambos Fusion dari Banbos ya. Nah, Banbos Ethnic Fusion. Nah, itu garapannya lebih lebih modern lah, karena diperkaya dengan alat musik yang lain di sana. Sama Pak Deris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita lah dendang tradisi ya. Kalau yang pertama mana video kita himbauan Singgalang Ratu Sabu itu kita garap dalam bentuk kekinian. Nah, yang kedua apa pandan namanya? Riak pandan itu sangat dendang tradisi mana di sana. Tapi ada kita nak lupa dari lah cukup lama beliau bergelut dalam dunia kesenian. Ada masukan yang menjapri ke kami. Kira-kira kita kilas balik ke belakang sekitar banyak. Kita tanya dari mulai berkesenian atau pandai mampu saluang sejak dulu. Apakah sejak kete atau sekolah di Aski Benang Panjang atau apa? Silakan dari mungkin dicari tuan sekitar sejak dulu pandai membuat saluang, kemudian pandai membuat saluang, apakah ada proses yang cukup panjang atau simsalabim saja atau apa? Silakan. Jadi lah sana dulu. Kalau dikecil pandai, alun pandai. Nah, mungkin kalau bisa ilmu padi. Nah, kalau dikecil bisa lah, bisa. Kalau pandai itu kan kelasnya udah lah pun bisa wak. Jadi itu lah. Bisa wak membuat saluang ko. Sebenarnya dari kecil wala bisa membuat dari SD itu bulan kami keluarga ada lah yang apa namanya jiwa seni itu suruh tanggai lagi atau ada dan kakak itu kan almarhum dari itu kan kuliahnya di Aski. Waktu TKT itu kan acok pulang tuh. Acok pulang mencari talang untuk makan untuk sabong untuk lah ini. Jadi awak pun secara tak langsung secara awak bisa aku tuh acok mencari beliau. Itu mencari buat ikut dan secara tak langsung itu pun tidak diajarkan. Iya. Acok mencari. Itu waktu cukup. Ya. Itu tidak lain tidak susah mana mesti kalau lain awak atau rasu keinginan atau jiwa kebetulan bisa. Jadi berarti di sana beliau ternyata memang dibesarkan dalam lingkungan yang cinta terhadap kesenian Minang, khususnya ya, saluang, dendang dan lain-lain. Dan kebetulan informasi dari beliau tadi dari Ranggai beliau kemudian kakak beliau yang paling kadang almarhum. Nah, di bawah almarhum pun dia seorang yang aktif di bidang
seni Minang. Nah, mungkin dari situ mengalirnya dari macam lihat contoh kanan sudah beliau dari kakak beliau. Nah, di situ terpancing keinginan untuk bisa lo bermain saluang. Apakah sih seperti itu ya kira-kira ya? Kebetulan seperti itulah. Jadi kebetulan beliau pernah mengajar di SMKI. Dan waktu sebelum masuk SMKI itu, jadi dia tamat senangnya aku tes. Jadi dia pilihan deh anggai Ya. ke sekolah di melanjut ke MAN ya, atau ke Padang atau SMKI. Jadi wah deh ada rasu ini dia tadi mau pilih ke Padang SMKI. Nah, jadi disitulah mulainya wah mempelajari. Setelah itu baru sampai di sana SMKI itu kini menjadi SMK 8 ya. SMK 7 ya di Padang. Nah, SMKI yang lama kini menjadi SMK 7 Padang. Tamat di situ baru Aski. Dan tamat di Aski tahun 97. masih Aski ya. Aski. Itu di sana masih Aski, lalu STSI atau apalagi alunisi ya. Dari tamat Aski langsung hijrah ke Jakarta atau langsung di sekolah di Jakarta lah. Seni musik risiko mau menjadi profesi lah. Pencarian lah. Ya. Jadi setelah beliau tamat di Aski Padang Panjang, kemudian hijrah ke Jakarta tahun 97 dan alhamdulillah sampai kini dunia tradisi itu menjadi profesi bagi beliau, khususnya untuk tiup-tiup ya, sampai saluang, bansi, sabinai dan lain-lain. Alhamdulillah dari biografi yang aku cari tentang beliau, dengan saluang beliau lah menjelajah beberapa negara, salah satunya Italia, Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda pernah? Nah, jadi ternyata kalau kita mau serius dengan satu bidang, apakah itu seni tradisi, apakah itu seni modern, dan itu bisa menjadikan kita menjadi diri kita sendiri. Nah, itu poin yang bisa kita ambil dari beliau. Mungkin insya Allah di sana setelah kebetulan kakak beliau yang beliau sabui dari guru tadi, kalau untuk almarhum, kalau untuk kalangan pemerhati dan seniman Jabodetabek, kami rasa sudah asing beliau. Nah, mungkin di video-video selanjutnya akan kami coba kumpulkan beberapa karya beliau, baik dalam maupun luar negeri, akan kami hadirkan ke sana selanjutnya. Nah, itulah dari guru. Mungkin yang di luar Jabodetabek agak lupa dengan ya bisa jadi saja sama sekolah dulu, karena beliau senangnya sih dulu ya. Iya. Nah, sebenarnya ya. Insya Allah nanti dalam mengenang 1 tahun beliau akan kami hadirkan cuplikan karya beliau. Untuk penutup pertemuan kita kini, seperti biasa kita minta ke beliau untuk mengambil 1 dendang saluang. Serah beliau apa pula dendang yang kaki beliau hadir lagi. Saya akan
Dua rendang itu. Yang buat teh. Demikian tadi dun sana kitulah baca cerita-cerita Jo Dadis, mulai dari masuk titik beliau, kemudian beliau masuk SMKI, kemudian beliau nyambung ke ASKI Padang Panjang dan sampai hijrah ke Jakarta. Nah, beliau lah cerita tadi sejak bilo beliau bisa membusa luang dari PT karena beliau dibesarkan dalam lingkungan atau keluarga yang pun punya darah seni, maaf benar, punya darah seni. Jadi lingkungan lah yang membentuk beliau sehingga bisa sampai hari ini dan alhamdulillah kini kesenian lah menjadi profesi bagi beliau. Mudah-mudahan video kami bermanfaat dan insya Allah ke depan kita hadirkan lagi dendang-dendang saluang yang lain yang lebih berwarna dan semoga bisa diterima oleh Dunsana di masa depan. Mari sama-sama kita baca nanti sore, kita simak nanti sire, kita kumpulkan nanti serak dan kita cari nanti suruh untuk kemajuan seni budaya Minang di masa nanti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.